Senang sekali saya Lilik Fatimah Azahra sore ini bisa ikut menemani adik-adik di rumah budaya Ratna ini dalam kegiatan open mic membaca puisi-puisi Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Langsung saja kita mulai dari peserta pertama, Adik Amira dari SD Rampal Celaket 2. Silakan yang akan membacakan sebuah puisi dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim berjudul Sajak. Ya, ini kegiatan open mic ini disponsori oleh Pagak TV. Silakan. Pada udara pagi, kabut-kabut belum juga pergi. Nah, sebuah suara halus meratap menjadi sepi. Dunia beku dari putaran, usia lewat dan lelap dalam tidur. Pepohonan kaku tak bergerak sedikit pun. Juga diriku di bawahnya. Ribuan serangga juga berdiam diri. Seekor kumbang melintas, berdengung dan cakrawala mendengar. Dan aku pun terkejut. Inilah sepiku, keabadian yang tak mau lepas. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Adik Amira dari SD Rampal Celaket 2. Untuk peserta selanjutnya, Mubudin dari MA Ataraki Malang, kelas 12 akan membacakan puisi dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dengan judul Prinsip. Silakan. Salah satu puisi dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim, Prinsip. Di bawah cemara dan bergoyang dan bergelut dengan angin lewat, pertengkaran kita tak sirna. Kita pada titik perbedaan prinsip. Sakit rasanya buat berbeda begini. Sakit tambah rasanya karena cemara bersama angin melebur dan berbisik sedih padamu dan padaku. Sekian, terima kasih. Untuk Mas Mubudin dari MA Ataraki, kami panggil peserta selanjutnya atas nama Jiwan dari SMA Negeri 2 Malang yang akan membacakan puisi Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dengan judul Bosan. Silakan. Sendiri aku di sini dari jalin waktu ke jalin waktu. Sendiri aku di sini bersama tiba-tiba sepi. Sendiri aku di sini kebosanan tunggal, kekosongan menambah. Terima kasih. Peserta selanjutnya atas nama Ikrom dari SMA Negeri 2 Malang yang akan membacakan puisi berjudul Romeo Minus. Silakan. Minus. Romeoku pakai kacamata mini. Romeoku standing akademinya D-. Romeoku selalu bawa sulfa minus. Plus, 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 minus. Aku cinta padanya. Berikutnya, Riri dari Universitas Brawijaya yang akan membawakan puisi berjudul Layangan. Silakan. Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dalam karyanya Layangan. Aku melihat kembali diriku di bawah langit yang menutupi awan. Layanganku berwarna putih, disapu biru, merah. Ku ular, ku tarik,
Dia menari bersamaanmu. Berburuk gelap Dan lebah-lebah yang sibuk. Kemarin kulihat sebuah layang-layang persis milikku. menari sendirian tanpa diiringi burung gelatik dan lebah-lebah yang sibuk. Terima kasih. Serta berikutnya atas nama Andika, wira swasta yang akan membacakan puisi Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dengan judul Iseng. Kali ini saya akan membawakan puisi dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim yang berjudul Iseng. Saudaraku, kalau kutelusuri hidup ini, dengan jantungku berdetak lebih tua dari kemarin, dan kutemukan kata iseng. Saudaraku, seperti aku menemukan segala-galanya. Bukankah kutulis iseng puisi ini untukmu? Puisi ini untukku, oke? Tidakkah kita lahir secara iseng, sakit, sembuh, kemudian mati? Saudaraku, tidakkah iseng kau cium kekasihmu? Kau dekat perempuan jalanan. Kututup saja ini secara iseng pula. Terima kasih. Peserta yang kesekian atas nama Anissa AE, owner dari AE Publishing, akan membacakan puisi Ibu Ratna Indraswari Ibrahim berjudul Benarkah Cuma Sampah. Silahkan. Benarkah cuma sampah? Perjalanan ini rasanya sangat jauh. Pemecahannya dekat sekali, kata orang. Rasanya kami jadi murung. Tak tampak jalan pemecahannya. Kami meraba dan berjalan dalam ketenangan. Keraguan mengembang. Apakah nasib kami bersektur pasti? Kau mesti satu. Revolusi lagi. Perjalanan ini sudah terlampau jauh dan kami letih, hampir jatuh. Semuanya bakal begitu, pasti. Benarkah begitu? Satu pemimpin yang jujur bilang, aku tak pernah tahu. Peserta selanjutnya atas nama Ibu Desi, Ibu rumah tangga, akan membacakan puisi dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dengan judul Idealisme. Kepada Ibu Desi, kami persilahkan. Idealisme, buah karya Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Pergi juga kau, anakku, di sana kelam dan dingin. Matahari terpotong tubir jurang. Ku tahu segalanya yang terjelek tersedia. Bayangkan betapa senangnya menyelam di kolam yang dingin. Menurut tubir jurang yang terpotong sinar oleh ruang matahari. Aneh katamu sederhana, aneh katamu pada diri sendiri. Desember 1975. Serta berikutnya atas nama Aisyah,
dari Universitas Brawijaya yang akan membacakan puisi Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dengan judul Mimpi Si Jelita. Mimpi si jelita. Wanita apa yang kau tunggu di danau ini? Di danau yang punya bunga mekar rumput basah, di mana gelombang membasahi anak rumputnya. Jelita bilang, kutunggu pangeran yang naik kuda putih, dan kami bakal bernyanyi lagu-lagu cinta. Aku bakal jadi pengantin pangeran. Ini sudah lewat 7 tahun yang lalu. Jelita kembali duduk di tepi danau. Masihkah kau tunggu pangeran, Jelita? Jelita bilang, pangeranku kutemu di kampus. Pangeran yang punya kacamata minus nan belajar. Dewa yang dikikir di fakultasnya. Tapi yang penting yang kami nyanyikan lagu-lagu cinta. Dan aku bakal jadi pengantin dari pangeran yang berkacamata minus. Jelita yang sudah remaja. Bunga mekar, bunga segar kembali, kali ini rasanya ikut bergembira. Malam Desember 1978. Peserta berikutnya atas nama Hilya dari Universitas Brawijaya Malang dengan judul puisi Kesempatanku. Kesempatanku. Persisnya sebuah bayangan bocah lewat api neraka. Semua mata nan kuyup dan mulut bumi yang teramat letih tanpa gizi, terus rasanya tanpa hari depan. Bocah, jangan pandang aku seperti itu. Kesempatan tak pernah ada buatmu. Karena itu aku ketakutan sendiri melihat bayanganmu. Dan mesti mata dan bibir sinar surga bilang padaku, kau bakal tak akan menudingku lurus. Karena secara kebetulan nilai kemerdekaan plus keadilan sosial ada padaku. Padahal atas namamu. Jadi jangan kau pandang aku begitu. Karena aku amat takut. April 1975. Peserta berikutnya atas nama Serenaya dari SMA Negeri 3 Kediri akan membawakan puisi di ulang tahun. Silakan. Di ulang tahun karya Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Sore ini aku ke rumah Roy yang ulang tahun, yang punya umur 8, yang punya mata bidadari, senyum persis di surga. Aku jadi iri sendiri, aku jadi sedih sendiri, karena aku bukan si kecil yang punya senyum surga, mata bidadari. Peserta berikutnya atas nama Javier dari SMA Negeri 2 Malang akan membawakan puisi berjudul Jam. Yang duduk di tempat waktu adalah engkau. Yang duduk di tempat dan waktu bukan aku.
Segala waktu buatku kubaur, ku adon jadi satu. Jadi yang duduk di tempat waktu akan bukan lakukan. Yang terakhir, atas nama Baiti, peserta umum yang akan membacakan puisi dengan judul Layangan. Selamat malam semuanya. Layangan. Aku melihat kembali diriku di bawah langit dan di titik awan. Layakku berwarna putih, di satu biru, merah, kuulang, kutarik. Dia berbaris bersama angin, burung-burung melati dan lebah-lebah sendiri. Kemarin, melihat sebuah layang-layang persis milikku menari sendirian, tanpa diiringi tari klasik dan lebah-lebah yang sibuk. Malam ini 1970. Kekosongan. Mita yang mati muda suatu hari mampir ke rumahku. Di saat itu malam bisu, saya mencium bunga bakung. Yang paling bagus adalah mati muda, kata saya. Kau tak bisa menikmati hidup yang berharga ini. Tak sesuatu yang tak berfungsi. Dari debu sampai manusia. Saya tercengang. Mita adalah pelacur di masa hidupnya. Aku tahu maksudmu. Katanya sambil mencium bunga bakung ini. Tapi dunia sana, nilai perbedaan itu hapus hampir fajar ketika dia pamit pulang. Saya mengantuk, katanya sangat bahagia dan cantik. Saya sedikit kecewa dan mungkin iri. Dia tertawa. Lingkaran pilihanmu adalah setan. Setidak-tidaknya kata saya meledak. Jadilah bijaksana. Ketika Mita pulang, dia seperti malaikat. Saya membawi suasana segar ini di kamar ini. Malam November 1979. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman rekan-rekan atau teman-teman yang datang ke sini sudah meramaikan atau seru-seruan aja di Rumah Budaya Ratna, karena pada sisinya kita tidak terlalu formal dan memang yakinnya kehidupan di Rumah Budaya Ratna yang khusus untuk teman-teman Gen Z. Saya sangat mengharap mengenal literasi dan mengenal sastra dan budaya. Di samping saya ini sebenarnya ada Mbak Lili Fatimah. Dia penulis Kompasiana yang cerpennya sudah termuat di koran Kompas sudah 1000 atau 1500 cerpen. 1800 cerpen. Nah, kalau teman-teman mau belajar menulis, kita menyediakan waktu di sini untuk bimbingan penulisan berapa kali. Nanti akan kami dari RBR akan menerbitkan tulisan-tulisan Anda. Semoga ini suatu apresiasi dari teman-teman sekalian yang gemar membuat cerpen atau menulis. Nanti Mbak Lili akan memimpin 2 kali pertemuan, 3 kali kita buat cerpen, 4 kali kita terbitkan. Itu jadi dari RBR. Dan semoga ini satu-satunya yang ada di Kota Malang, Rumah Budaya Malang, Rumah Budaya Ratna ini yang bisa membawa teman-teman sekalian mengenal literasi. Belajar literasi.
Dan di samping saya ini Mas Joni Kirman, dia adalah seorang seniman besar, pelukis dan pematung yang sudah karyanya sudah nasional internasional, dan dia juga bergabung di sini. Dan teman-teman yang mau belajar tentang melukis atau membuat patung dan berhubungan dengan lukisan, kami akan menyediakan waktu untuk kesini juga, nanti dibimbing oleh Mas Joni Kirman. Ini saya sporadis saja ya, maksud saya langsung menembak. Dan ini adalah sumbangsi kami kepada teman-teman sekalian. Dan saya atas nama Rumah Budaya Ratna, saya mengucapkan pada teman-teman dan kedua seniman besar ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mas Andika, kebetulan beliau tidak ada nih, sudah pergi. Bisa diwakilkan hadiahnya, barangkali suatu hari Mas Andika datang ke sini, ini door prize-nya bisa kita serahkan. Permisi sebentar. Secara simbolis kami serahkan kepada Pak Benny. Untuk Mas Andika yang tadi membacakan puisi dengan judul Iseng. Ya. Selanjutnya untuk ini masih membaca puisi yang sangat ekspresif, suaranya juga, intonasinya dapat, ekspresinya dapat, sesuai dengan apa yang dibaca. Saya panggil Mas Mubudin dari MA Ataraki Malang. Ya, saya. Kamu dapat ini, silakan Pak Benny yang memberikan. Silakan membaca dulu. Ya, kamu suka membaca. Acara ini kegiatan kita mengawali dengan membaca puisi memang sengaja karena kita ingin membudayakan budaya membaca dulu. Sebelum jadi penulis harus suka membaca dulu, dan itu untuk sebagai awal untuk langkah selanjutnya. Terima kasih Mas Bubudin. Ya. Masih ada 2 door prize lagi. Kami panggil di sini dari kelompok cewek. Ada namanya Mbak Hilya. Silakan Mbak Hilya dari Universitas Brawijaya dengan puisi Kesempatanku. Mbak Hilya, terima kasih tadi sudah ikut memeriahkan keseruan ini. Terima kasih ya. Halo Pak Benny. Ya. Terima kasih Mbak Hilya. Ya. Terima kasih ya. Satu lagi, tinggal 1 buku. Sepertinya diberikan kepada siapa ini Pak Benny? Monggo, saya serahkan kepada Pak Benny. Ada yang di luar? Oh iya. Kepada ini atas nama Mbak Riri ya. Mbak Riri dari Universitas Brawijaya. Ya. Tepuk tangan. Karena dia antusias ikutin terus. Tolong dibaca. Terima kasih Mbak Riri. Ya, sama-sama. Demikianlah acara kegiatan hari ini di Rumah Budaya Ratna. Saya dan Pak Benny mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.